Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wabadu. Sahabat santri RB, hari ini hari Jumat. Nah, amalan-amalan Jumat itu sangat banyak sekali ya. Terutama sholat Jumat bagi muslim laki-laki. Jadi yang merasa orang Islam laki-laki tidak dalam perantauan itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Apalagi saat sekarang ini di Indonesia tentunya masjid sangat banyak sekali. Walaupun di perantauan, insya Allah dimanapun tempatnya asal ada orang Islam pasti ketemu masjid. Jadi mempermudah pelaksanaan sholat Jumat. Nah, Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam ya, atau hari yang paling mulia-mulianya hari, yaitu hari Jumat. Nah, di hari Jumat yang mulia ini yang disebut dengan Sayyidul Ayyam tadi, ada banyak sekali amalan-amalan sunnah, terutama amalan ketika mau melaksanakan sholat Jumat, mau menuju ke masjid, mau melaksanakan sholat Jumat. Di sini saya sampaikan ada 9 ya, ada 9 amalan sunnah yang bisa kita lakukan ketika hendak pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama tentunya tidak lupa yaitu mandi sunnah Jumat. Nah, mandi sholat sunnah Jumat ini bisa dilaksanakan ketika fajar shodiq sudah muncul. Artinya ketika sholat subuh sampai yang paling afdol adalah menjelang kita berangkat sholat Jumat. Itu mandi sunnah sholat Jumat yang paling afdol. Itu yang pertama. Dan diniatkan dengan niat niat mandi sunnah. Jadi nawaitu ghuslal li khuduri sholatil jum'ati sunnatalillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah karena akan hadir pada pelaksanaan sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Yang kedua, memotong kuku, memotong rambut, memotong kumis, merapikan jenggot, memotong bulu, mungkin bulu kemaluan dan lain sebagainya. Itu juga sunnah. Jadi hari Jumat sunnah memotong kuku, ya kukunya yang belum dipotong dulu. Nah, jadi kukunya dipotong bersih. Kemudian kumis dirapikan, nah, ini dirapikan. Jenggot yang semrawut itu dirapikan. Nah, kemudian kalau memang sudah gondrong, rambut kurang rapi, ia dirapikan. Kemudian memotong bulu kemaluan, nah, itu juga termasuk sunnah di hari Jumat. Yang ketiga, berpakaian putih ya, berpakaian putih. Ini saya belum mau berangkat sholat Jumat, tapi saya ngambil sunnahnya hari Jumat. Saya pakai kaos putih. Ini di sekolahan lagi piket, jadi saya pakai kaos warna putih. Ini saya pengen ambil sunnahnya hari Jumat. Dan sholat Jumat itu juga sunnahnya bukan menggunakan pakaian baru. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Id, itu sunnahnya menggunakan pakaian yang baru. Tapi kalau sholat Jumat menggunakan pakaian yang berwarna putih. Mungkin jika punya kopiah putih, baju putih, sarung putih, itu sunnah. Atau paling tidak adalah yang bernuansa putih, bajunya putih. Nah, itu seperti itu, atau sarungnya putih, atau bisa putih semua. Itu sunnahnya hari Jumat. Jadi berpakaian putih, rapi, dan tentunya bersih, bebas dari najis. Itu sudah pasti. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menggunakan wewangian, menggunakan parfum ya, tapi jangan berlebihan. Ya, menggunakan parfum yang enak aromanya, yang seger aromanya, dan itu menambah nikmatnya beribadah. Jadi kanan kiri kita, soft ibadah sholat Jumat kita tidak terganggu dengan bau badan kita. Bau badan yang tidak enak itu tidak menyengat. Jadi kita pakai parfum agar nyaman ya, bukan untuk mencolok tapi untuk nyaman. Ya, seperti itu. Jadi jangan berlebihan juga, menggunakan parfum yang sedap aromanya, yang seger. Kemudian yang kelima, membaca doa ketika keluar rumah. Ini sebenarnya nggak hanya hari Jumat, setiap hari pun, setiap saat kita keluar rumah, kita membaca doa. Minimal seperti ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi
wala haula wala quwata illa billah. Tapi ketika hari Jumat, karena ini hari yang istimewa, menambah kesunahan juga, maka baca doa ketika keluar rumah. Nah, kemudian yang keenam, bersegera menuju ke masjid. Itu sunnahnya datang awal, ya. Sunnahnya datang awal, mengisi sof-sof awal. Jadi bersegera berangkat ke masjid. Kecuali khotib, ya, kecuali khotib. Khotib itu malah justru sunnahnya belakangan. Jadi belakangan. Semua jamaah sudah hadir, khotib belakangan. Nanti dari belakang dia maju ke depan, ya, nyilak nih. Jadi permisi dengan yang depan, dia maju ke depan dengan gagahnya. Itu sunnahnya seperti itu. Ya memang agak terdengar aneh ya. Jamaah disunahkan awal, khotib malah belakangan. Tapi sunnahnya seperti itu. Ya, sunnahnya seperti itu. Ya saya sendiri agak kurang cocok, tapi ulama menulisnya seperti itu. Di dalam kitab Mabadi Fikih pun ditulis seperti itu. Jadi ya memang begitulah sunnahnya. Ketika khotib itu berangkatnya belakangan. Dari belakang maju ke mimbar, itu dari belakang maju melewati beberapa shaf jamaah di masjid itu menuju ke mimbar. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalau jamaah lebih awal berangkat ke masjid agar mengisi shaf-shaf yang depan. Karena kalau saya pikir benar juga, khotib itu di belakang pun nanti juga akan ke depan. Dia pasti akan di paling depan. Tapi kalau jamaah dia datang belakangan, ya nggak bisa dapat depan. Jadi sunnahnya isi juga shaf-shaf depan itu. Bersegera ke masjid dan isi shaf-shaf depan. Jangan hanya bersegera ke masjid, nyari tempat di pojokan. Itu nggak sunnah. Ya, itu banyak seperti itu. Berangkatnya awal tapi nyari tempat yang ada senderannya di belakang. Ya di depan kan cari yang pinggir agak sedikitnya. Jadi ya nggak apa-apa. Mungkin karena fisiknya sudah tua, fisiknya sudah nggak mampu untuk tegak terus, ya cari senderan nggak apa-apa. Tapi sunnahnya adalah bersegera ke masjid, isi shaf-shaf yang ada di depan. Kemudian yang ketujuh, ya yang ketujuh yaitu masuk masjid dengan kaki kanan. Ini sebenarnya nggak hanya hari Jumat sih, hari apapun ketika sholat jamaah di masjid, kita masuk masjid ya disunahkan kaki kanan dulu yang masuk. Ketika keluar, kaki kiri dulu yang keluar. Jadi ketika masuk kanan dulu, ketika keluar kiri dulu. Nah, seperti itu. Kemudian disunahkan juga membaca doa, ya. Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Ya, seperti itu. Jadi kita baca doa ketika masuk ke masjid dengan melangkah kaki kanan dulu. Kemudian yang ke-8 yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini sebenarnya nggak hari Jumat juga, cuman di hari Jumat kan nanti ketika Jumatan masuk sebelum duduk sholat dulu. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, kita hormat dengan masjid. Tahiyat artinya kan hormat. Kita hormat dengan masjid karena masjid tempat yang mulia. Jadi kita sholat sunnah dulu 2 rakaat saja. Ya 2 rakaat saja. Kemudian nanti setelah selesai kita duduk, kita dengarkan azan. Ketika azan 2 kali berarti azan pertama. Setelah itu kita lanjut lagi sholat qobliyah Jumat 2 rakaat juga. Sholat sunnah qobliyah Jumat 2 rakaat. Baru setelah itu kita mendengarkan khutbah. Nah yang ke-9 ini yaitu diam dan fokus, ya. Diam dan fokus. Jadi ini bukan hanya sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan karena memang ada hadis ya yang mengatakan jika kita berkata diamlah kepada seseorang yang ribut ketika Jumat, maka kita sendiri sudah sia-sia. Kita menyuruh orang diem, itu kita sudah berbicara, itu kita sendiri sia-sia. Apalagi yang ketika khutbah ngomong, ketika khutbah berbicara, ketika khutbah ngobrol, ketika khutbah sambil mainan, ketika khutbah yang zaman sekarang mungkin mainan HP, HP-nya di-off-kan dulu atau diselen dulu, ditaruh dulu, jangan dipegang. Ya, ketika khutbah biar nggak ngantuk mainan HP, ya sama aja. Ibadah sholat Jumat kita sia-sia. Ya, jadi itu beberapa hal terkait dengan sunnah-sunnah di hari Jumat. Nah, ini kita bisa laksanakan setiap hari Jumat. Bahkan tadi ada beberapa sunnah yang saya sebutkan bukan hanya hari Jumat, seperti keluar rumah membaca doa, ketika masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, menggunakan wewangian, itu sunnah, nggak hanya hari Jumat. Ketika sholat jamaah di 5 waktu pun di luar hari Jumat, itu juga sunnah menggunakan wewangian. Agar apa?
kita lebih menikmati ibadah kita, dan orang lain tidak terganggu dengan aroma bau badan kita. Jadi itu lebih afdolnya memang seperti itu. Kemudian tadi memakai pakaian berwarna putih. Nah itu hari Jumat sunnahnya menggunakan pakaian berwarna putih ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, beberapa sunnah-sunnah di hari Jumat. Ya selain itu masih banyak sih, membaca surat Kahfi, perbanyak zikir, perbanyak membaca sholawat, perbanyak membaca Al-Quran. Nah kalau yang ini kan tidak harus ketika mau berangkat sholat Jumat, setelah sholat Jumat pun masih hari Jumat boleh, setiap hari pun bagus. Nah seperti itu ya. Jadi ini beberapa hal terkait dengan sunnah-sunnah, 9 sunnah ketika kita mau berangkat sholat Jumat. 1. Mandi. 2. Potong kuku, potong kumis, rapikan jenggot, rapikan rambut. 3. Berpakaian putih, rapi, bersih. Kemudian 4. Menggunakan wangian, menggunakan parfum ya. 5. Membaca doa keluar rumah. 6. Segera menuju ke masjid untuk mengisi soft yang awal. Kemudian yang ke-7, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Jangan lupa berdoa jika memang bisa. Kalau tidak bisa doa, nggak hafal doanya, bismillah saja. Kemudian yang ke-8, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat saja. Kemudian nanti disusul dengan sholat qobliyah Jumat kalau memang azannya 2 kali. Kalau tidak 2 kali, setelah tahiyat berdiri lagi qobliyah, boleh. Kemudian yang ke-9 yaitu diam dan fokus dengarkan khutbah. Kalau tertidur tidak batal, asal bukan niat tidur ketika sholat Jumat. Tapi berangkat sholat Jumat kok kita dengarkan fokus sampai tertidur, itu tidak batal. Asal tidurnya sambil duduk, sambil bersila. Jadi pantat kita tepat di tempat duduk itu tidak bergeser-geser. Ketika kita ketiduran maka tidak batal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.